Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, selamat petang. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Berendo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini, tentunya untuk hari Senin awal pekan kita di 22 Januari 2023. Dan kesempatan kali ini di Berendo TVRI Bengkulu kita akan membahas tema yaitu waspada bencana hidrometeorologi. Untuk itu di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk narasumber. Yang pertama ada Bapak Anang Anwar selaku Kasih Humas Stasiun Klimatologi Pulau Bayi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Bapak Lender Raya Jaya selaku Sekretaris BPBD Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan berbincang dengan dua narasumber kita di kesempatan kali ini pemirsa dengan tema yaitu waspada bencana hidrometeorologi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, tentunya kita akan tanya terlebih dahulu mengenai apa itu hidrometeorologi. Mungkin ke Pak Anang terlebih dahulu, boleh silakan Pak Anang. Oke, selamat sore. Hidrometeorologi merupakan suatu keadaan di mana adanya keadaan air itu dia akan berada lebih atau kurang yang berada di permukaan bumi. Intinya kalau misalnya kita bicara hidrometeorologi itu antara atmosfer sampai dengan ke permukaan bumi, sampai juga di ini, sampai dengan keadaan sampai dia ke lautannya. Jadi perjalanan dia dari dia pembentuk awan sampai dengan jadi hujan sampai dia kembali ke asalnya itu merupakan siklus hidrometeorologinya. Oh baik, jadi hal yang ilmu yang mempelajari tentang air dan juga alamnya itu sendiri ya Pak ya. Oke baik, nah apa yang perlu diwaspadai Pak untuk hidrometeorologi ini? Bencana apa yang akan muncul? Hidrometeorologi itu sendiri akan terjadi bencana seperti pertama yang kita hadapi di tahun 2023 kemarin tuh keadaan El Nino, di mana kita kekurangan air, itu termasuk kita tuh bencana juga. Dengan kita kalau kelebihan juga itu merupakan bencana juga. Itu bisa terjadi banjir, tanah longsor, itu merupakan bagian dari bencana hidrometeorologi itu sendiri. Oke baik, jadi jangan sampai kelebihan juga sampai kekurangan ya, Iya. kalau hidrometeorologi ya. Ya. Oke. Baik, nah kita ke Pak Lender Raya Jaya nih selaku Sekretaris BPBD Kota Bengkulu. Untuk mewaspadai dari bencana untuk hidrometeorologi ini sendiri apa Bapak? Kita udah lihat bahwa di Kota Bengkulu udah sempat terjadi banjir walaupun masih sedikit ya kan, kemudian longsor juga kemarin di Bengkulu Tengah, tepatnya daerah yang mau ke arah Kepahyang, itu kita sudah terjadi longsor yang luar biasa. Tentunya ini seperti apa untuk menanggapinya sendiri? Ya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kota Bengkulu. Baik, adapun yang kami lakukan sesuai dengan tusi BPBD Kota Bengkulu sendiri, yaitu terkait memasuki curah musim hujan atau kita sering kita namakan hidrometeorologi ini. Kami BPBD Kota Bengkulu telah melakukan mapping Pak. Kami sudah melakukan mapping pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang memang memiliki risiko tinggi terhadap curah hujan apabila dengan intensitas yang tinggi di Kota Bengkulu ini. Nah, adapun dampak dari hujan dengan curah tinggi ini itu akan menyebabkan banjir di sepadan sungai Bengkulu, khususnya kita di Kota Bengkulu. Itu kita sudah melakukan mapping dan kita juga dari BPBD Kota Bengkulu terus menghimbau kepada warga Kota Bengkulu, baik yang memang berada di zona rawan banjir, itu kita sampaikan melalui Pak RT, melalui relawan, ada grup WhatsApp, kita juga terus mengkampanyekan untuk selalu siaga terhadap kemungkinan ketika hidrometeorologi ini memang betul-betul terjadi di wilayah Kota Bengkulu. Oke baik. Nah kalau di kota-kota besar seperti di Bogor, Bandung dan sebagainya itu kan ada yang namanya sungai yang dipantau melalui tingkat kewaspadaannya. Kita Bengkulu sendiri ada nggak sih Pak yang kayak gitu? Ya kalau kita terkhusus untuk memantau sungai itu kita tidak ada, tidak ada personil, tapi kita
melakukan pemantauan keseluruhannya. Oke, baik. Keseluruhannya tentu melalui informasi dari relawan yang ada yang tinggal di sepadan sungai Sungai Bengkulu, kemudian melalui Pak RT dan Pak Lurah yang lurah setempat, itu mereka terus menyampaikan informasi terkait update permukaan air gitu ya, khususnya di sungai itu. Gitu. Oke, ada beberapa update yang harus tetap diwaspadai ya. Betul, Pak, ya? betul. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Anang kembali nih, selaku Kasih Humas Stasiun Klimatologi Pulau W, karena informasinya ini memang dari klimatologi ya kan, kalau terjadi yang namanya beberapa bencana ataupun juga tingkat dari curah hujan yang cukup tinggi. Nah, untuk saat ini di bulan Januari ini sendiri tingkat curah hujan cukup tinggi atau seperti apa Pak dari pantauan BMKG sendiri? Ya, di kita dipantau untuk di Kota Bengkulu sendiri hujannya masih dalam tergolong normal. Artinya hujannya itu di antara sekitar 300 sampai dengan 400 mm. Sedangkan nanti di bulan Februari itu mungkin ada peningkatan curah hujan seiring dengan suhu muka laut di Samudra Hindia kita semakin hangat. Di situ kita mesti waspada untuk kejadian curah hujan ekstrim. Jadi di Provinsi Bengkulu sendiri, kita untuk bicara Provinsi Bengkulu, itu nanti hujannya itu terkonsentrasi di daerah sepanjang Bukit Barisan di Provinsi Bengkulu. Itu karena akan terjadi penguapan yang cukup besar sehingga kita mesti waspada terjadinya tanah longsor maupun dan banjir yang mungkin akan berakibat banjir di daerah sektor itu. Oke, nah kalau untuk daerah Kota Bengkulu dan sekitarnya seperti apa untuk curah hujannya sendiri? Untuk di curah hujan di Kota Bengkulu mungkin untuk di bulan Februari ini di tanggal 20, pokoknya di tanggal 22 sampai tanggal 31 Januari ini hujannya itu diperkirakan kita mencapai masih dalam kondisi normal juga. Artinya itu masih dalam keadaan mungkin yang kita waspadai itu intensitas hujannya itu. Artinya hujannya itu nanti akan terjadi lebat dan dengan cepat dan waktu yang sangat singkat. Yang perlu diwaspadai ya. Intensitas hujannya dan juga waktunya dari itu sendiri. Baik. Nah, kalau untuk Pak Lender Jaya kembali nih, kita kalau BPBD Kota Bengkulu ini sendiri apa yang tugas yang paling dilakukan pada saat ada bencana Pak? Boleh dikasih tahu ke pemirsa di rumah tidak? Oke, ya baiklah. Terkait dengan tusi BPBD Kota Bengkulu sendiri itu sesuai dengan nama organisasinya, Badan Penanggulangan Bencana Kota Bengkulu. Ya tentu kami memiliki peran komando, komando dalam peran koordinasi dan maupun untuk kesiapsiagaan terhadap bencana yang terjadi di Kota Bengkulu. Nah, khususnya untuk banjir itu kita terus melakukan koordinasi baik dengan BMKG, terus dengan Kodim, dengan Basarnas dan mitra-mitra lainnya maupun yang terkait gitu. Nah, itu sendiri. Nah, ketika memang bencana itu dianggap masif dan berdampak luas terhadap warga Kota Bengkulu, tentu kita akan melakukan upaya-upaya penanganan cepat, baik itu khususnya untuk evakuasi korban, kemudian kita akan mendirikan mungkin dapur umum, mungkin tenda, menegakkan tenda di lokasi bencana gitu kan, maupun penyuplai kebutuhan warga masyarakat Kota Bengkulu. Asupan makanannya yang terlebih dahulu ya. Betul, Pak. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk perbincangan kita di sore hari ini. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu pemirsa. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.